Hai, halo guys, welcome back to my YouTube channel. So ya, as you can see, outfit aku adalah merah putih karena aku pengen ngucapin selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Nah, ternyata tidak terhenti perjuangan Indonesia hanya di tahun 45 aja nih guys. Sampai sekarang pun kita masih berjuang. Nah, salah satu perjuangannya itu adalah melawan virus corona yang sampai saat ini masih merebak di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, more and more aku selalu dan pengen ngingetin kalian setiap harinya, kalau misalnya kalian pergi kemana aja, please don't forget to bring your hand sanitizer and use mask when you go to anywhere. Dan hari ini aku bakalan ngasih tahu kalian 7 fakta menarik tentang kemerdekaan Indonesia yang jarang banget diekspos. Without any further ado, let's get to the list. So ya, yang pertama faktanya itu adalah kamera yang pernah digunakan untuk mengabadikan momen dari kemerdekaan Indonesia kita pernah ingin dirampas oleh Jepang. Nah, ceritanya itu ada kakak beradik yang bernama Franz Mendur dan Alex Mendur. Saat mereka sedang dihadang oleh tentara Jepang, mereka diminta untuk memberikan kameranya. Namun ternyata sebelum itu mereka berdua sudah bersiap-siap menguburkan negatif film dari pemotretan kemerdekaan Indonesia. Dan negatif filmnya itu pun dikubur di bawah pohon. Nah, apa sih yang terjadi ya kalau misalnya negatif filmnya atau isi dari pemotretannya itu tidak ada dan dirampas oleh Jepang? Mungkin kita tidak memiliki kenang-kenangan daripada pembacaan teks proklamasi, waktu banyaknya rakyat yang sedang berkumpul, menaikkan bendera. Nah, yang kedua adalah pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dibacakan oleh seorang dokter. Sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi, seorang dokter bernama Muwardi didapuk untuk memberikan sambutan. Beliau pula yang bertugas membacakan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirancang oleh PPKI. Nah, fakta yang ketiga, naskah proklamasi sempat pernah dibuang ke tong sampah. Jadi, pada saat itu sebelum Sayuti Melik mengetik naskah tersebut, naskah proklamasi Klat atau yang ditulis tangan dibuat di kediaman Laksamana Maida di atas lembar kertas. Mungkin saking hebohnya euforia kemerdekaan Indonesia, tak seorang pun menyadari bahwa naskah tulis tangan ini belum disimpan dengan benar. Bahkan ditemukan dalam tempat sampah oleh seorang wartawan bernama BM Diah. Nah, coba tebak seberapa lama naskah tadinya ia simpan. Tercatat sang wartawan menyimpan naskah proklamasi Klat selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari sebelum menyerahkannya pada pemerintah yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soeharto di tahun 1992. Dan fakta yang berikutnya, sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, atau tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno terpilih secara aklamasi menjadi Presiden Indonesia. Namun, bukan soal kabinet atau dekret pemerintahan. Perintah pertama Presiden Soekarno ternyata cukup mengejutkan. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu seorang tukang sate, lalu sontak mengatakan, "Sate ayam 50 tusuk," sebelum akhirnya beliau memakannya di tempat. Nah, fakta yang kelima, wakil presiden kita Muhammad Hatta pernah menyamar menjadi co-pilot demi mendapatkan senjata. Pada masa revolusi,
Soekarno-Hatta pernah berencana meminta bantuan senjata pada Jawaharlal Nehru di India. Demi mendukung kelancaran rencana rahasia ini, Soekarno mengutus Hatta ke India dengan paspor yang menyamarkan identitas Hatta. Nama Hatta diubah dalam paspor menjadi Abdullah dengan jabatan co-pilot. Di India, Hatta bertemu Nehru, bahkan Mahatma Gandhi yang tidak menyadari bahwa Abdullah adalah Hatta. Sayangnya, Nehru menyebut India tidak dapat memberikan bantuan senjata karena masih berada di bawah kendali Inggris. Namun, pihaknya menjanjikan dukungan politik dan membela perjuangan kemerdekaan Indonesia. Fakta yang keenam, ternyata bendera merah putih itu terlalu kecil. Nah, jadi ceritanya itu seperti ini. Pengibaran bendera merah putih pertama kali dilaksanakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Istri Bung Karno, Fatmawati, adalah sosok yang berjasa menjahit bendera merah putih saat itu. Namun, ukuran bendera itu terlalu kecil, yaitu hanya 50 cm. Alhasil, Fatmawati mengambilkan spray berwarna putih di dalam lemarinya, sementara pemuda Indonesia bernama Lukas Castario diminta mencari kain merah yang dibeli dari seorang penjual soto. Dan fakta yang terakhir adalah rekaman yang sering kita dengar bukan rekaman pertama, melainkan rekaman yang kedua. Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar sebuah suara yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Itu memang benar suara Bung Karno, hanya saja bukan suara asli ketika teks itu pertama kali dibacakan. Rekaman pembacaan naskah proklamasi yang beredar saat ini adalah rekaman ulang suara Bung Karno di tahun 1951 yang kemudian dikirimkan ke Lokananta pada tahun 1959. Hal ini dilakukan karena sebenarnya tidak ada dokumentasi resmi saat pembacaan teks proklamasi di tahun 1945. Nah, itulah 7 fakta menarik tentang kemerdekaan Republik Indonesia. By the way, aku pengen ngucapin ke teman-teman aku khususnya dan kalian semua yang udah berjuang di UTBK 2020 dan sudah menerima hasilnya. Dan bagi yang lulus, I'm proud of you. Aku happy banget, aku bahagia banget karena kalian bisa terima. Dan bagi yang belum, mungkin ini belum jalan kalian guys. Dan kalian harus ingat bahwasannya Allah lebih tahu apa yang kalian butuhkan daripada apa yang kalian inginkan. So, tetap berjuang dengan hari-hari berikutnya karena aku yakin kalian pasti bisa menghadapi semuanya ya guys. Dan tetap kejar apapun yang kalian inginkan, kalian impikan. Terus berusaha, terus berjuang, terus berdoa, dan akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang pada akhirnya terbaik adalah keputusan darinya juga guys. So ya, bagaimana menurut kalian tentang 7 fakta menarik mengenai kemerdekaan Indonesia ini? Dan bagi kalian yang tahu fakta-fakta menarik lainnya, please banget komen di bawah karena aku pengen tahu gimana pendapat kalian. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku, aktifkan notifikasinya, follow Instagram aku @iimu dan @melodipuisi biar tahu sekalian aku gimana aja. Dan mari berpikir kritis dan logis and bring happiness. And the last, see you and goodbye.